Kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Divander di sesi solo camping horror. Seperti biasa saya akan mencoba untuk menginap atau bermalam di sebuah lokasi yang katanya angker. Nah Sobat Horor, di lokasi gedung tua ini itu saya sebelumnya pernah datang ke sini waktu itu sama teman saya si Sekar. Kebetulan waktu itu tuh memang kita datang ke sini itu diteror oleh salah satu sosok yang sangat menyeramkan yang diduga adalah genderuwo Sobat Horor ya. Nah, berbicara tentang genderuwo, siapa sih yang nggak tahu genderuwo itu seperti apa Sobat Horor? Dia adalah sosok yang sangat mengerikan ya, besar, tinggi, dan memang dia itu identik dengan sosok yang berwarna hitam atau merah Sobat Horor. Nah, di gedung ini memang sangat terkenal sekali dengan sosok genderuwo tersebut Sobat Horor. Entah itu genderuwo yang berbentuk besar atau yang apa, intinya itu kalau orang bilang tempat ini adalah sarang dari genderuwo Sobat Horor. Dan malam ini saya akan coba ngecamp di sini. Sekalian saya ini itu mencoba ingin membakar sesuatu Sobat Horor. Yaitu membakar apa? Membakar sate ya, dimana sate tersebut adalah daging ya, daging dari salah satu burung, yaitu daging burung gagak Sobat Horor ya. Jadi saya membeli burung gagak ini itu memang secara ilegal dan secara diam-diam karena memang tidak dijual sembarangan Sobat Horor, daging burung gagak ini. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang tahu Sobat Horor ya. Jadi ada orang pintar yang menyarankan saya untuk membeli di orang tersebut. Nah Sobat Horor, cuaca tiba-tiba menjadi langsung tiba-tiba hujan. Itu apa itu ya Sobat Horor? Dan oh, burung. Oh, kira kelawar Sobat Horor. Jadi di sini memang banyak sekali burung-burung ya Sobat Horor. Oke. Di video kali ini saya akan mencoba untuk nantinya akan membakar sate ya Sobat Horor. Kalau katanya orang mitosnya ya Sobat Horor, bahwa membakar sate atau membakar sate burung gagak ya, sate gagak itu bisa mengundang genderuwo. Nah, kebetulan di sini adalah sarang genderuwo ya, dimana saya penasaran mencoba ingin mencari tahu lebih detail di bangunan ini tuh genderuwonya berbentuknya seperti apa. Karena pada saat itu bersama teman saya Sekar itu hanya sekilas saja Sobat Horor, suara-suara aja. Nah, saya hanya bisa berharap sosok genderuwo itu terlihat ya Sobat Horor ya di video kali ini dengan cara membakar sate gagak tersebut. Kalian penasaran? Ikuti terus ya video ini, jangan di skip Sobat Horor ya, karena malam ini saya berani jamin dia akan datang ke sini Sobat Horor. Dalam bentuk apapun itu, saya penasaran. Dan tiba-tiba ketika saya opening ini, cuaca di depan ini langsung hujan langsung Sobat Horor ya. Sekarang jam menunjukkan pukul jam 8 malam. Jadi ini kan di tengah kota. Jadi kalau kalian masih mendengar suara ada azan atau suara mobil atau suara truk, itu karena memang ini di tengah kota Sobat Horor ya. Di pinggir Pantura ya, pantai utara Sobat Horor. Cuma memang bangunan ini sudah mangkrak atau terbengkalai sekitar 15-20 tahun. Maka dari itu saya memilih bangunan ini karena saya masih penasaran dengan sosok genderuwo yang ada di sini Sobat Horor. Semoga dengan cara membakar sate gagak bisa melihat sosok tersebut. Penasaran? Ikuti terus Sobat Horor ya. Saya akan coba taruh tenda di sini. Let's go.
Sobat-sobat, jadi saya habis diriin tenda di sini. Dan jujur sebenarnya memang mendirikan tenda di sebuah bangunan itu adalah sebuah hal yang pamali bentuknya Sobat-sobat ya. Dan gitu tuh ada suara seperti rintiran air ya. Kayak hujan deras tiba-tiba hilang, hujan deras tiba-tiba hilang Sobat-sobat ya. Nah di sini tuh sebenarnya saya tuh pengen menjelaskan sedikit ya, ibaratkan apa ya Sobat-sobat ya, kayak tentang sosok genderuwo, karena rata-rata orang Indonesia itu belum tahu sosok genderuwo itu detailnya seperti apa. Karena yang mereka tahu adalah sosok genderuwo adalah sosok yang tinggi, besar, menakutkan, dan suka mengambil anak kecil, katanya gitu kan. Sebenarnya gini Sobat, genderuwo itu levelnya itu ada di atas pocong sama kuntilanak. Jadi kuntilanak itu yang paling basic ya. Kenapa aku bilang paling basic? Karena gampang kita temui Sobat. Kuntilanak adalah sosok yang gampang kita temui. Kemudian pocong naik level lagi Sobat ya. Kenapa pocong naik level di atas kuntilanak? Karena pocong tersebut ini apa ya? Yang kalau orang bilang itu ibaratkan level mengganggunya itu lebih di atas kuntilanak. Dia bisa meneror sampai orang tersebut sampai benar-benar kewalahan, sampai benar-benar nyerah dan minta maaf. Itu ibaratnya gitu. Nah genderuwo, kenapa genderuwo ini levelnya di atas mereka? Karena genderuwo itu disembah Sobat Rob. Makanya ada pesugihan genderuwo, pesugihan ini. Dan mereka tuh genderuwo identik itu ada di tempat-tempat bangunan tua-tua seperti ini, di pohon-pohon besar, pohon beringin, pohon-pohon nangka ataupun pohon yang besar. Itu biasanya identik dengan genderuwo karena mereka disembah. Jadi sebenarnya mereka semua adalah jin ya. Kalian tahu jin kan? Jin. Cuma kalau jin itu bisa menyerupai apapun, bisa menyerupai kuntilanak, pocong. Tapi kalau jin yang disembah, dia itu bisa menyerupai genderuwo, panaspati, dan bisa menyerupai sosok-sosok yang menakutkan. Ya, makanya kalau ada orang bilang itu leluhur, itu sebenarnya semuanya jin Sobat. Mereka semua basicnya jin, bukan nggak ada yang namanya dewa, dewi. Ya itu kembali ke kepercayaan. Cuma itu mereka semua basicnya jin. Makanya itulah kenapa di agama saya dan di agama manapun memang mengajarkan bahwa memang kita harus fokus sama Tuhan yang Maha Esa. Kita hanya menyembah hanyalah padanya gitu loh. Jangan sama siapapun itu karena memang musyrik Sobat. Nah di video ini, di tempat ini, kenapa saya sangat kepo dengan genderuwo sini? Karena memang pernah menelan korban. Waktu itu ada dua anak kecil itu katanya juga diambil sama genderuwo. Terus habis itu ada wanita yang di sini juga pernah ada gajah Sobat ya. Dan di sini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang di luar nalar juga Sobat. Maka dari itu saya penasaran, ingin sekali melihat sosok genderuwo seperti apa Sobat ya. Dan genderuwo itu identik dengan suara raungan-raungan seperti macam Sobat. Wih, ngeri sebenarnya. Apalagi saya ngomong gini di tempatnya lagi Sobat. Ya barangkali Sobat mendengar suara-suara yang ganjil atau suara janggal, kalian bisa langsung tag menitnya Sobat. Karena kadang tuh saya nggak dengar Sobat. Dan mungkin ketika saya nggak dengar, kalian yang dengar Sobat. Oke, jadi tanpa perlu panjang lebar, kira-kira kayaknya aku nunggu sekitar setengah jam lagi, 1 jam lagi Sobat. Karena ini kan jam masih jam 8 lebih ya, setengah 9 lah. Aku tunggu sampai jam setengah 10, jam 10, nanti kalau udah jam segitu baru aku coba untuk bakar satenya. Oke, let's go. Sobat, ada suara kayak langkah kaki dari sini nih, dari atas sebelah sini kayak deng itu gila, itu suara keras banget. Jangan-jangan itu sosok itu Sobat, nggak tahu juga ya. Intinya itu aku dengar banget suaranya Sobat. Jam berapa ini Sobat ya? Sudah aku kayaknya tiduran setengah jam deh. Apa sekarang aja Sobat ya? Sebentar. Sobat lihat. Barangkali dia muncul Sobat. Jujur aku merinding sih kalau kayak gini sih, suruh kayak gini tuh. Karena mereka sudah mulai berinteraksi dengan suara-suara sehingga menimbulkan sugesti saya tentang genderuwo tersebut Sobat. Dan ini cuaca makin deras saja Sobat ya. Wah, merinding aku, sumpah nggak bohong. Merinding kayak gitu. Wah,
kayaknya emang harus sekarang aja deh. Coba deh aku coba siap-siap dulu sebenarnya untuk siap-siap masak daging gagak tersebut sebenarnya. Kalian tahu nggak harga daging gagak berapa? 2 kali lipat daging kambing sebenarnya, mahal banget. Karena emang caranya juga susah, nangkapnya juga susah katanya. Katanya gitu. Oke deh sebenarnya, let's go. Oke sobat horor, ini adalah daging gagaknya. Udah dipotong kecil-kecil sama orang ya sobat horor. Aku masih ada nggak ya cuplikannya? Nanti kalau aku masih ada videonya, karena gini, ketika aku transaksi ini, aku sebenarnya ngerekam, cuma nggak ngerekam muka orang ya sobat horor. Kalau ada nanti aku tunjukin di situ sobat horor. Satu ya mas ya? Iya. Berapa ini? Tutup dulu, terus keluarin bidang siapa-siapa ini dari saya. Siap. Ya. Makasih mas ya. Jadi kalau daging gagang itu baunya itu seperti apa ya? Mirip burung dara, daging burung dara, cuma ini lebih apa ya? Agak pahit-pahit sedikit gitu sebetulnya. Nih. Hancur-hancur itu sebetulnya. Ini coba aku makan dulu ya. Masih pahit, agak kayak pahit-pahit gimana gitu. Tapi enak. Kayak mirip daging ular kayaknya. Tapi nggak sepanas daging ular ya. Terus sebetulnya aku coba terial dulu ya dia. Coba ini kita dulu sebetulnya. Oh jadi merinding aku ya?
bawah ini, sumpah nih nggak bohong nih. Ini karena ada tulisan apa? Masa aku bukan? Halo, ayo mau. Ya. Waktu makan ini sebenarnya, lagi bakar ini sebenarnya. Di atas gedung ini sebenarnya. Kayak ada gerung di atas. Wah, gila sih coba. Ini ketika aku bakar gini sebenarnya, makan gini sebenarnya. Nah, nanti sebenarnya. Satu. Ini kan aku udah bakar ya. Tapi saudara dengar sendiri ada suara-suara di atas. Dan cuaca makin yang gini saudara. Dia entah itu cuaca karena memang alami seperti ini atau memang buatan dari dia juga aku nggak tahu. Nanti aku coba taruh ini saudara, sisa-sisanya untuk mancing dia. Dan aku tadi mau taruh di depan sana saudara, taruh di depan sana untuk mancing dia saudara. Apakah jangan datang ketika saya taruh ini saudara? Saya kira udah, kalau yang ini kan udah dibakar ya. Nah, nanti aku taruh semua di sini ya. Aku mau makan dulu saudara. Kayaknya enak sih. Nanti jadi daging-daging sisanya aku taruh di depan buat mancing dia. Kalau dia ada di sini, dia pasti datang saudara. Sumpah merinding loh. Itu benar. Saatnya kita untuk pasang jebakan buat dia dulu. Semoga aja dia bisa. Oke, saudara. Jadi ini adalah dagingnya. Saudara bisa lihat. Dan itu aku lagi bingung mau taruh di mana, saudara. Aku mau cari-cari dulu lokasinya yang pas. Jujur ini kalau ke depan sini, udah banjir ya. Tadi saya datang ke sini belum banjir, saudara. Wah. Banjir tuh saudara. Sekarang ini jam menunjukkan hampir jam 10 malam. Apakah taruh sini aja ya? Aku merinding loh sebentar. Tuh ada kelelawar tuh saudara. Kelelawar aku burung sih sebenarnya sih. Oke saudara, kayaknya aku coba taruh sini aja deh ya. Taruh sini aja. Kalau memang dia ada di sini, dia pasti kesini saudara. Karena katanya kedua emang suka sekali dengan daging burung gagak saudara. Tadi aja ada asap-asapnya seperti itu aja sudah mengundang dia loh, apalagi dagingnya. Kalau memang dia kesini, dia pasti mau saudara. Cuma ya intinya gini ya saudara. Ini gini. Ya kalian jangan membayangkan gini saudara. Dia datang ke sini makan ini, itu nggak mungkin. Biasanya setan itu datang, itu dia tuh hanya memakan sari-sarinya aja saudara. Jadi ibaratkan nanti ini rasanya itu jadi hambar, itu gitu. Cuma aku tuh bukan ingin melihat dia makan ini, tapi ingin melihat wujudnya dia. Kalau emang dia bisa benar-benar kelihatan di sini, harusnya dia bisa nampak di kamera saya saudara. Oke, saya akan coba taruh di sini sebenarnya, menghadap ke arah lorong sana sebenarnya. Karena jujur di sini tuh benar-benar epic banget sih, ini bakal seru gitu sebenarnya.
Kalian seru, saya di sini menderita. Ini serem banget. Apalagi ada kelawar-kelawar di atas. Oke, sebentar saya akan siapkan kamera kedua saya dulu ya. Trading semua ngomong. Oke sobat horor, jadi saya sudah naruh tuh situ daging dari burung gagak tersebut. Rasanya tuh nagih loh sobat horor, karena mirip kayak daging ular, panas dulu. Jadi kayak habis makan itu kayak panas. Kalau kalian suka minum-minum mabuk-mabukan itu rasanya kayak gitulah. Tapi nggak bikin ngefly, enggak sobat horor. Ya saya taruh situ. Saya mencoba untuk mancing dia, semoga aja bisa kelihatan sobat horor ya. Oke. Stabil di sini, saya tinggal dulu sebentar ya. Saya akan coba untuk tenangin diri dulu di dalam tenda sambil menunggu barangkali ada pergerakan sebentar. Let's go. Oke sebentar. Jadi saya sudah taruh kamera kedua saya di sana dan taruh daging gagaknya. Jadi untuk misalkan kalian penasaran dengan daging gagak, memang yang jual daging gagak itu nggak sembarangan orang. Misalnya orang-orang pintar atau orang-orang yang sudah ahli dalam spiritual. Jadi kalau rasanya daging gagak itu sini tuh kayak panas, kayak kalian makan daging ular sebenarnya. Itu ketika tadi saya taruh sebetulnya, hawa itu benar-benar beda banget sebenarnya. Hawa beda banget. Kamu ngerasa memang pergerakan energi dari genderuwo tersebut itu seperti makin mendekat ke arah saya sebenarnya. Nggak ngantuk aku sebenarnya. Gimana ya? Apa itu? Hah? Apa itu? Hah? Siapa itu? Udah beda sobat horor.
udah beda. Rasanya udah gak kayak tadi, hambar rasanya. Wah. Wah. Wah, bentar, aku pakai kamera pertama dulu sebentar. Bentar, aku taruh kamera kedua. Oke, Sobat Horor. Jadi saya coba untuk ganti kamera pertama. Dan saya memang merasakan energi di sini berbeda banget, Sobat Horor. Udah hujan. Di sini gini ya. Tadi pertama kali nggak gini, Sobat Horor. Ada genangan air seperti ini ya. Becek ini, Sobat Horor. Sebentar. Ini pasti basah soalnya. Iya. Wah, banjir, Sobat Horor. Banjir. Aduh. Banjir. Aduh. Hei, di mana kamu? Udah ngambil daging dari orang. Terus ada suara tadi di belakang aku. Wah, jadi aku nemu suara, Sobat Horor. Aduh, ini mulai, Sobat Horor, mulai nih. Ini mulai yang saya rasakan apa? Yang saya rasakan adalah seperti tercekik, Sobat Horor. Ini mulai nih, Sobat Horor. Seperti tercekik kayak leher tuh kayak dia megangin, Sobat Horor. Tapi tadi aku sebelah sini aku dengar banget di belakang aku ada suara, Sobat Horor. Tapi aku juga tadi itu mungkin halusinasi sih. Nggak tahu lah. Cuma di leher kayak tercekik, Sobat Horor. Ini aku ngerasa leher seperti tercekik, nggak bohong. Dan ini aku berusaha pakai topi biar takutnya kehujanan, Sobat Horor, barangkali bocor nih. Cuma aku kesulitan buat bernafas. Halo, kosong di sini. Cedera atau apapun itu. Gimana kamu? Wih, suara. Wih, suara, wih. Kayak ada yang, sumpah. Kayak ada yang ngelutik aku, Sobat Horor. Megang aku nih, belakang sini. Wah. Ini seperti yang aku rasa ini. Jadi aku tuh ngerasa seperti kayak leher tuh kayak dicekik dari depan belakang, Sobat Horor. Kayak pengen batuk terus dulu. Wah, suara dari atas, Sobat Horor. Suara dari atas, Sobat Horor. Waduh, ini udah bukan banjir lagi. Wah, ini kalau di atas nanti udah takutnya ambruk ke bawah sini, gimana ya, Sobat Horor? Aduh, bentar, ini udah makin banjir, Sobat Horor. Wah, waduh. Wah, ini horor banget sih, sumpah, nggak bohong. Tuh, Sobat Horor. Nggak bisa ke atas aku, Sobat Horor. Tapi suara dari atas, Sobat Horor. Jadi itu jelas banget kedengeran. Aku denger banget jelas suara dari atas. Halo. Wah, balik lah. Sumpah, aku rasanya itu kayak apa, Sobat Horor? Kayak itu, kayak kecekek. Aduh, kayak tercekik gitu, Sobat Horor. Push. Ayo, muncul kau. Ayo muncul. Muncul di depan saya, di depan kamera saya. Ada suara tadi, saya mendengar itu. Muncul kau. Kemana kau, ha? Muncul kau. Mana kau? Muncul. Ayo muncul. 1 2 muncul. Hadir. Muncul. Dor. Lama nggak muncul lah. Mau balik lagi, Sobat Horor. Sumpah kayak ketekek. Oke, Sobat Horor. Tadi itu ketika saya di depan, entah itu saya itu salah ngelihat atau gimana ya. Intinya ketika saya coba ke depan untuk mengeksplor depan,
itu leher saya seperti tercekik sebenarnya, seperti tercekik seperti ini. Kayak ada dua tangannya dari depan sama belakang seperti gini sebenarnya. Ini bukan saya berlebihan ya, tapi itu yang saya rasakan. Jadi di sini di video yang setiap saya buat itu saya mengutarakan apa yang saya rasakan dan itu real sebenarnya. Jadi saya seperti ada dua tangan itu di belakang sini, di depan sini sebenarnya. Jadi benar-benar saya tuh untuk bernafas tuh agak sulit gitu sebenarnya. Dengan tadi juga ada suara dan tiba-tiba daging itu terasa seperti hambar, berarti sari-sarinya sudah dimakan. Jarak antara saya menaruh kamera, menaruh daging itu sampai tadi tiba-tiba saya kaget bunyi itu sekitar kurang lebih hampir 2 jam sebetulnya. Sekarang jam menunjukkan jam setengah 12 malam dan suara-suara juga udah lumayan sepi nih sebetulnya. Dan jalan-jalan juga udah lumayan sepi kalau jam segini memang. Cuma memang itu dari energinya semakin gila sebetulnya. Tapi aku nggak tahu di kamera kedua nampak apa enggak. Intinya saya sudah berusaha yang terbaik sebetulnya. Aku nggak tahu nampak apa enggak. Aku belum ngecek kamera kedua aku sih. Nanti coba aku cek dulu lah. Oke sebetulnya jadi gitu aja mungkin paling ya. Aku letak lagi video lagi. Tadi aku juga ngeliat sekilas tapi nggak tahu tuh bener apa enggak, rekam apa enggak, aku nggak tahu. Ini aku udah berusaha untuk melakukan challenge yang kalian berikan. Kalian kalau mau challenge apa lagi kalian langsung tulis di komentar. Apapun itu aku akan lakuin sebetulnya. Yang penting aku bisa untuk melakukan untuk kalian dan kalian merasa puas sebetulnya. Gila ini. Ah.